Nah, kalau S2 sebaiknya kerja dulu. Oh. Ya, karena tadi kan bentuknya banyak case studies kan. Iya. Nah, kalau case studies Anda nggak pernah kerja, Anda bingung. Untuk nyopot baut pesawat, ya, bukan pesawat, baut roda misalkan, mengganti roda pesawat, Butuh sertifikasi. itu butuh sertifikasi. Kalau ada teman-teman yang berniat jadi dosen, itu S1, S2, S3 itu secepatnya. Kalau bisa di bawah 30 tahun. Halo Sobat Teknikalis Mercu, kembali lagi di Ngobeng Ngobrol Engineering episode 11. Kemarin kita udah ketemu di episode 9 sama saya juga di podcast yang ngobrol sama dosen S1 Teknik Industri. Sekarang kita akan ngobrol sama dosen S2 Teknik Industri, teman-teman, program Magister Teknik Industri, sama seorang profesor, sama seorang guru besar. Selamat datang Prof. Dr. Heri Agung Prabowo, MSc IPM CLSSGB. Selamat datang Prof. Makasih, Gimana Sila. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Alhamdulillah saya juga sehat. Ini lagi mau UAS jadi harus semangat-semangatnya nih. Ya, minggu tenang ya. Iya, minggu tenang, betul Prof. Langsung kita mulai aja nih Prof. Boleh. Pertama-tama saya penasaran sama gelarnya Prof yang panjang banget nih. Ada IPM CLSSGB. Kalau boleh tahu IPM and CLSSGB ini apa nih Prof? Oke, pertama terima kasih Sila ya atas undangannya. Terima di acara kasih juga podcast Prof siang sudah ini hadir. Ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, IPM itu bahasa Indonesia ya. Oh, Insinyur iya, IPM Profesional memang. Madya. Kalau IPM itu bahasa Indonesia. Oke, Insinyur Profesional Madya itu dari IPII ya. Itu memang kita mengapply ya. Ada lumayan panjang gitu ya, prosesnya dengan persyaratan-persyaratan juga cukup banyak ya, khususnya CV sih. CV dan ijazah-ijazah yang kita pernah dapatkan. Itu saya IPM itu belum S3. Waktu itu. Jadi kalau saya sekarang apply lagi mudah-mudahan saya IPU itu yang paling tinggi ya. Ada urutannya juga ya kalau untuk insinyur tuh ya Prof. Iya, paling tinggi IPU. Utama. IPM habis itu IPU. Iya, itu paling tinggi. Nah, saya belum majuin nantilah. Karena memang harus kumpulin itu data. Kemudian kalau CLSGB atau CLSGB itu adalah Certified Lean Six Sigma Green Belt. Nah, itu urutannya itu utama white belt yang paling bawah. Sabuk putih kayak di karate taekwondo ya, karate. Yeah. Ya, white belt, kemudian yellow belt di atasnya. Kemudian baru green belt. Jadi ada level 3. Di atas green belt ada black belt. Yang paling tinggi master black belt. Nah, saya masih 2 lagi yang harus saya ambil. Ya, nantilah ada waktunya lagi. Ya. Itu kira-kira. Jadi ini sama kayak insinyur yang biasa kita kena familiar di kalangan tadi, kita. Iya, yang IPM Prof. Itu menunjukkan bahwa saya boleh megang gelar insinyur secara profesional diakui. Oh, gitu Prof. Kalau yang CLS itu sertifikasi ya. Iya, sertifikasi. Saya certified. Itu untuk IPM berarti bisa diambil setelah S1 Prof? Minimal atau S1. Minimal S1. Dan ada masa kerja dulu. Harus kerja dulu. Iya. Oke. Saya lupa berapa tahunnya. Ada. Jadi nggak bisa langsung ya Prof setelah lulus? Minimal 5 tahun nggak salah. Oke. Kalau yang CLSGB ini kan Lean Six Sigma, berarti Prof ada fokus di Lean Manufacturing. Iya, memang kan profesor saya dalam bidang Lean Manufacturing. Nah, profesor saya di situ. Iya. Khususnya sebetulnya di TPM atau Total Productive Maintenance. Six Sigma itu di bawahnya Lean Manufacturing. Kalau pernah belajar House of Lean, di bawah House of Lean itu ada 50 tools. Masih ingat nggak? Kayaknya saya pelajarin nggak sampai 50 Prof kemarin 50 bisa. di Lean Manufacturing. Ya, ada yang besar, tools yang besar itu misalnya TQM, Total Quality Management. Kemudian TPM itu besar juga. Kemudian ada Just in Time ya. Kemudian ada di bawahnya itu ada yang Quality Management. Nah, kalau yang kecil-kecil itu dari mulai Six Sigma, kemudian Kanban ya, Jidoka gitu. Terus leveling kan, Heijunka dan seterusnya. Itu yang Kaizen ya. Itu yang kecil-kecil. Nah, jadi ada yang besarnya, payungnya, ada yang di bawahnya kecil-kecil. Nah, kalau kecil-kecil dihitung semua ya 5S ya, itu bisa totalnya hampir 50 terus. Ya. Jadi emang Prof berarti fokusnya di Six Sigma. Bukan, Lean Manufacturing. Maksudnya Lean Manufacturing. Di bawahnya lagi Total Productive Maintenance, TPM. Oke. Berarti di S2 juga ngajarnya di
Saya ngajar di S2 itu Lean and Green Manufacturing dan Total Productive Maintenance. Dua itu. Di S1 kan juga ada tuh Prof, Lean Iya. Manufacturing ya? Ya, ada. Kemarin Iya. saya ngajar juga sih. Oh, iya. Mungkin karena dosennya kurang jadi mungkin dibagi-bagi kali ya. Sekarang saya ngajarnya kemarin S1 cuman apa ya? Total maintenance kalau salah. Saya lupa. Ya. Oke. Wah ini berarti sebenarnya Prof kalau misalnya mau ngambil sertifikasi yang lain bisa Ya, jadinya ya? khususnya TPM atau Lean Manufacturing yang lain itu ada mungkin supply chain, tapi saya tidak terlalu sih. Saya mungkin ke arah TPM ya. TPM ada sertifikasi juga untuk maintenance. Ya. Kalau misalnya Prof mau Asset fokus management. misalnya ke quality control gitu, bisa Ya, juga Prof, boleh ya? Boleh saja. Itu Six Sigma yang bagus Six Sigma-nya. Jadi nanti nambah lagi gitu ya Prof ya? Ya. Oke deh kalau gitu bridging yang cukup menarik. Ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan utama aja. Oke. Jadi teman-teman di podcast ini sepertinya kita akan membahas untuk apa sih sebenarnya S2 tuh ngapain aja, terus ada apa aja di dalamnya. Jadi podcast ini akan sangat menarik buat orang-orang mahasiswa S1 nih kayak saya yang lagi mikir nanti lanjut ini mau kuliah lagi, lanjut S2 atau mau kerja dulu, atau mungkin teman-teman yang udah kerja, udah sarjana dan udah kerja mikir perlu nggak sih saya lanjut S2. Jadi kayaknya podcast ini ditonton sampai habis ya teman-teman. Kita akan tanya ke Profnya langsung. Jadi yang pertama Prof, perbedaan belajar S1 sama S2 tuh apa Prof? Oke. Itu dulu. Ya, jadi S1 itu kan pertama kali seorang lulus SMA kemudian masuk ke jenjang sarjana, sehingga di situ yang perlu dibutuhkan itu banyak knowledge ya, ilmu-ilmu pengetahuan. Makanya S1 itu banyak mendengarkan latihan-latihan soal gitu ya. Semuanya sifatnya knowledge ya, menyerap sebanyak-banyaknya ilmu gitu. Nah, karena nanti juga arahnya S1 itu hanya paham, memahami, kemudian menghitung ulang gitu ya. Misalnya kamu kerja praktek pun nanti di sana cuma memastikan atau melihat penerapan, katakanlah apa kamu bidangnya misalkan ergonomics gitu ya. Nah nanti di sana di lapangan kayak apa sih orang yang kerja itu postur badinya gitu ya, kelelahannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa. Nah cuman menghitung ulang gitu ya. Kemudian untuk misalkan logistik ya atau inventory kan diajarin tuh ya apa namanya repeat order atau apa namanya itu nanti dihitung tuh di lapangan seperti apa penerapannya. Kemudian apalagi misalnya dalam hal produksi just in time misalkan, ya benar nggak tuh cycle time-nya berapa gitu, benar-benar bisa just in time nggak atau jangan-jangan masih ada inventory gitu kan. Just in time harusnya nggak ada inventory, zero inventory. Nah itu sifatnya oleh satu hanya melihat penerapan ilmu di lapangan. Targetnya hanya pemahaman saja. Oke. Nah, kalau S2 itu sudah sampai ke analisa dan katakanlah decision making. Jadi sudah bisa memberikan usulan kepada perusahaan seperti apa solusi-solusi yang harus diberikan. Nah, di S2 itu akan banyak case studies makanya. Memang studi-studi yang terjadi real di lapangan. Nanti bentuknya diskusi. Jadi dosen itu akan ngasih banyak tugas-tugas bentuknya case studies. Kemudian kita diskusikan, kita analisa, mereka disuruh ngasih jawaban dulu. Kira-kira kalau masalah begini, solusinya seperti apa, gitu ya. Baik dari sisi dari sisi inputnya, prosesnya maupun outputnya, atau sampai ke kepuasan pelanggannya misalkan, gitu ya. Karena TE ini kan komprehensif ya. Iya. TE ini kan bisa dibilang campuran ya, antara engineering, manajemen, kadang-kadang accounting juga ada psikologinya dikit ya kan. Bener. Nah jadi memang teknik Indonesia adalah ilmu yang komprehensif ya, yang bisa dibilang banyak ilmu dimasuk ke situ, tetapi masih generalis ya, tidak terlalu spesialis gitu. Nah, makanya tetap nanti anak S1 itu saya sarankan tetap memilih nih ya, supaya Anda punya fokus ya, mau milih kemana nih, mau ke quality misalkan, mau supply chain atau logistik, atau mau ke rekayasa ya, produktivitas, atau ke maintenance misalkan. Nah itu pilihan, dan itu ditujukan pada saat Anda tugas akhir. Nah disitulah pilihan Anda yang mengarahkan Anda mau kemana. Nah tadi kalau beda dengan S1, yang kalau S2 sebaiknya kerja dulu. Ya, karena tadi kan bentuknya banyak case studies kan. Nah, kalau case studies Anda nggak pernah kerja, Anda bingung. Nggak dapet gambaran. Iya, gitu. Experience-nya. Ya, jadi Oke. sebaiknya bekerja dulu. Jadi kalau di S1 tuh lebih kita paham dulu. Memahami banyak hal ya. Ya, kita paham dulu teorinya bagaimana, studinya bagaimana, baru nanti di S2 kita aplikasikan ilmu-ilmu tersebut melalui permasalahan yang kita dapat dari tempat kerja gitu, Bro. Dan karena sudah pernah bekerja, maka kita bisa diajak berpikir analitik.
menganalisa permasalahan dan ujungnya adalah solusi, memberikan solusi. Ya, decision making kan, memberikan solusi. Oke. Jadi karena S2 itu biasanya udah level manajerial, dia harus bisa memberikan suatu decision maker, seorang decision maker. Jadi tidak hanya ikut bosnya. Kalau S1 staff, diarahkan. Kan? Kalau S2 dia udah bisa mengarahkan, memberi contoh, memberikan solusi dan memimpin sebuah tim misalkan. Gitu. Ya. Udah bisa konsultan juga berarti ya Prof ya? Kalau S2 udah bisa lah, kecil-kecilan. Iya. Karena tetap butuh jam terbang ya, masa kerja. Nah, coba pertanyaan saya Prof, tapi kita di S1 kan juga ada analisa ya Prof ya. Kita nemu permasalahan, habis itu kita pilih metode gitu-gitu lah ya Prof ya, skripsi. Terus kita cari jalan keluar bagaimana. Nah, itu apa yang membedakan Prof sama analisa S2? Ya tadi bedanya kalau di analisa di yang S1 itu kan cuma hasil pengolahan dianalisa. Kira-kira ini sudah sesuai apa enggak, ini bagus atau tidak gitu ya. Terus mana yang mau diambil sebagai saran, ya kan? Nggak sampai kita punya beberapa alternatif gitu ya. Sarannya seperti apa. Nah, tapi kan dan jarang yang kemudian bisa diterapin, yang benar-benar di lapangan, kemudian dilihat lagi feedbacknya. Nah, kalau S2 khususnya karena dia punya latar belakang praktisi, ya, analisa ini sudah dalam, sudah dia bisa bandingkan di lapangan waktu dia bekerja sebelumnya misalkan, gitu. Atau ambil case study dari perusahaan lain, gitu. Ya, kita begitu juga. Jadi kalau di S2 banyak case study yang juga tidak hanya menyangkut satu perusahaan, tapi dibandingkan dengan solusi yang permasalahan sama, tapi disolusi di perusahaan yang berbeda. Benchmarking itu perlu ditambahkan. Iya, benchmarking. Oke. Jadi lebih real ya Prof ya, kalau S2 mah udah ngebahasnya udah real permasalahan yang para mahasiswa hadapi di tempat kerjanya misalnya gitu ya Prof. Misalnya ini S1 kan biasanya satu metode bisa kan, dengan metode just in time misalkan skripsinya. Kalau di S2 itu harus minimal 2 metode gitu. Misalkan itu juga yang membedakan. Ya, misalnya dengan metode MIC atau Six Sigma plus DOE, Design of Experiment. Nanti metode TPM dan Six Sigma, Lean dengan Six Sigma gitu. Jadi rata-rata mereka sudah menggabungkan beberapa metode menjadi satu untuk mencari solusi yang lebih optimum. Oke. Nah, levelnya. Lebih kompleks lah, pastilah itu ya, pasti lebih sebenarnya lebih. Kan S2 bukan S1. Betul. Nah, itu juga berkaitan juga tadi udah sedikit dibahas sama Prof. S2 tuh sebaiknya memang kerja dulu teman-teman, supaya teman-teman bisa ambil experience yang bisa dibahas, bisa dipecahkan di kebutuhan perkuliahan, belajar di kuliah S2 tersebut. Nah, cuma ada nggak sih Prof beberapa case yang mungkin untuk diputuskannya langsung S2 aja setelah lulus? Ya, boleh untuk khususnya teman-teman mahasiswa yang pengen jadi ilmuwan atau dosen, researcher misalkan ya. Karena nggak butuh pengalaman kerja. Ya kan di situ. Jadi ya dia nanti akan mungkin dalam agak kesulitan ya berasa diajak diskusi sama teman-teman yang lain kan banyak mendengarkan. Ada kok kemarin alumni TI yang langsung S2 tanpa kerja. Ada. Jadi dia nggak punya, beliau nggak punya gambaran. Iya, akhirnya dia lapangan. banyak dengerin gitu ya kan. Jadi pada diskusi ya banyak pasif kan, nggak ngerti gitu. Betul. Paling banyak atau paling jauh dia pernah KP, dia praktek aja kan. Tapi kan praktek sebulan paling ya atau 2 bulan gitu. Nah, nggak banyak lah bisa diserap gitu. Kalau yang S2 itu rata-rata bekerja 2 tahun paling nggak, gitu, atau bahkan dengan 5 tahun. Ini saya bimbingan saya S2 ini dia sudah manajer, dia udah bekerja hampir 10 tahun. Nah, itu luar biasa kemampuannya, bisa diskusi dengan saya malah, gitu. Artinya kemampuan diskusinya lebih tinggi, bisa nyambung gitu. Gitu ya. Berarti kalau kita bandingkan secara mungkin bisa kita bilang beliau langsung S2 nih, secara teoritis mungkin beliau lebih ini, tapi kan yang paham, secara teoritis mereka mungkin lebih paham gitu, fresh, lebih fresh. Tapi yang kerja pun setelah itu mendapatkan ilmu yang sama. Jadi sebenarnya kalau kita lihat agak lebih menguntungkan kalau kerja dulu aja kali ya Prof ya. Kalau S2 saran saya kerja dulu. Kerja tadi, kalau mau jadi dosen boleh lah. Karena nggak perlu banyak pengalaman praktis ya. Tapi kalau di perusahaan, dia nanti mau kerja di perusahaan sebaiknya kerja dulu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Tergantung tujuan karirnya mau kayak gimana. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Prof. Siapa sih yang benar-benar perlu S2? Prof, tadi memang kita udah ini ya, orang-orang yang mungkin bisa lebih spesifik. Siapa yang benar-benar perlu S2 gitu? Yang jelas S2 itu kan gelar ya. Nah, jadi kalau misalkan di pekerjaan Anda itu tidak ada syarat misalnya untuk promosi misalkan. Promosi harus S2.
ya nggak usah ambil S2, ambil saja sertifikasi. Yang tadi Oh, saya ambil iya, ya, iya. contohnya saya LSGB itu kan sertifikasi yang mendukung pekerjaan Anda, aktivitas Anda. Itu ya. Kemudian juga tadi meskipun S1 aja, tapi kemudian Anda seorang praktisi bisnis startup misalkan, mengembang startup ya. Itu yang perlu bukan S2 gitu, nggak harus S2. Tapi ya tadi memahami kompetensi-kompetensi apa yang perlu Anda bisa tambah lewat sertifikasi gitu. Nah, jadi kalau yang S2 itu benar-benar yang khususnya Anda mentok nih dalam menghadapi suatu permasalahan di lapangan, ini kayaknya saya perlu ilmu tambahan nih, nah, ilmu tambahan juga ya, jadi semacam itu. Sama saya butuh networking misalkan dari teman-teman S2 nantinya gitu ya. Nah itu baru silakan diambil gitu. Tapi kalau cuman startup ya, Anda mau startup nggak perlu S2 gitu, sayang gitu, mending sertifikasi gitu. Tapi kalau Anda sekarang ini memang begini ya, di BUMN ya, ASN ya, banyak yang untuk bisa promosi, perusahaan swasta juga banyak sih. Swasta itu minimal memang S2 untuk bisa level manager ya gitu. Itu bahkan ada asisten manager, itu mensyaratkan harus S2 gitu. Nah itulah saat itulah Anda harus ambil S2. Oke, berarti ada beberapa hal yang sertifikasi aja cukup untuk misalnya case-case startup gitu ya, Prof ya. Atau misalkan seorang yang bekerja di bidang tadi, misalkan produksi ya, produksi kemudian jadi gini, saya tuh ambil CLSGB itu untuk yang sifatnya ada proyek-proyek baru nanti di perusahaan ya. Kalau Green Belt itu masih belum bisa melit proyek. Jadi ya usah, misalkan perusahaan mau launching new product gitu ya. Nah itu ada project kan berarti di perusahaan itu. Nah untuk menjadi seorang leader itu harus minimal minimal black belt. Nah green belt sudah menjadi membantu lah di situ. Nah tapi kan saya memang dosen basisnya, bukan yang praktisi. Nah kalau praktisi memang dia tidak harus jangan berhenti di green belt, targetnya adalah di black belt. Nah supaya bisa menjadi leader dalam suatu project misalkan. Nah apa lagi tadi? Startup, kalau buat startup lebih baik sertifikasi aja. Kalau startup memang lebih pada sertifikasi. Tadi sama juga, tergantung nih bidangnya apa. Kalau dia startup yang IT misalkan, itu banyak tuh sertifikasi bidang IT. Jadi ada IT auditor, ada security, ada safety dari serangan-serangan virus misalkan ya. Tergantung bidangnya. Misalkan seorang auditor keuangan, ini ada sertifikat auditor gitu kan, ada untuk yang marketing, ada sertifikat marketing associate misalnya. Ada juga yang project management, sertifikat project management CPM. Nah, jadi itu dibutuhkan biasanya untuk tender juga tuh. Nah, kalau misalkan yang praktisi dia sebagai staf suatu lembaga, kemudian lembaga itu atau PT ya, perusahaan itu mengikuti tender, dia akan lihat juga tuh ya, yang majuin itu ada nggak sertifikasi yang dibutuhkan gitu ya. Saya pernah dengar ya, ada teman saya ada sertifikasi seorang auditor tapi yang berhubungan dengan security system. Itu ternyata sangat jarang ya, saya lupa singkatannya apa ya, certified apa gitu ya, information system tapi untuk auditing jadi untuk akuntansi. Itu tesnya aja setahun cuma 1 kali internasional, dan yang lulus dibatasin. Ya, tapi seorang yang memegang katakanlah sertifikasi itu, kalau dia mengajukan tender, banyak yang akan mudah untuk menang gitu. Nah, kalau di industri biasanya itu untuk proyek-proyek baru, untuk ya tadi untuk mengerjakan sesuatu yang memang butuh keahlian ya, skill. Saya pernah kerja praktiknya di GMF, atau kan Garuda Maintenance ya. Itu untuk nyopot baut pesawat ya, bukan pesawat, baut roda misalkan, mengganti roda pesawat. Butuh sertifikasi. Itu butuh sertifikasi. Tapi nggak lama, biasanya sekolahnya cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, tapi setiap item itu beda sertifikasinya. Gitu. Contohnya di maintenance ya. Kemudian saya memang dari maintenance. Ya, apalagi yang sudah sifatnya brake misalkan, engine ya, turbin di situ di pesawat ya, cockpit ya, sistem electrical. Itu semua satu komponen atau satu blok komponen ya, itu butuh sertifikasi. Nggak boleh sembarangan. Kalau orang itu nggak ada, nggak bisa tuh dikerjain. Ya, misalnya orang yang cuma ada 2, satu sakit, satu pergi ya kan, izin misalnya. Ya udah selesai ya, nunggu gitu sampai dia datang. Gitu ya. Jadi hal semacam itu namanya sertifikasi. Ya, karena sertifikasi itu bukti kita punya kompetensi. Ya, betul, Prof. Ya.
Oh, oke oke. Jadi memang lihat lagi kebutuhan teman-teman. Iya, di Kalau lapangan. misalnya promosi kerjanya nggak dibutuhkan S2 tapi Nggak, sertifikasi, ya udah kejar sertifikasi. sertifikasi ya Prof ya. Ya, kalau Nggak, UMB kan ada nih, ya kita makanya ada sertifikasi kan. ya Itu LSP. sebenarnya memberi nilai tambah tuh. Iya, betul. UMB udah keren. Iya, kita harus S1-nya LSP dikasih. dulu. Bener. Iya, minimal satu kan. Mm. Supply chain nama apa? Ada Sekarang. supply chain, terus nanti Eh, mau baru lagi ada ERP. ERP ya, oke. Mm-mm. Nah, itu sertifikasi namanya. Iya, Ya iya. kan, cuman 2 bulan paling kan ikutnya. Mm-mm. Ya, setelah itu ujian. Ujian seharian Ya, tuh. ya, itu beda kan yang nggak punya sertifikasi dengan Iya. sama sarjana teknik industri dengan sertifikasi. Pasti kamu akan lebih dilirik gitu. Hmm. Oh, itu nggak Nilai tambah. semua kampus ada Enggak. LSP Enggak lah, LSP itu ya? kan itu mahal di biayanya. Iya, betul, Prof. Di biayanya. Oh, Kampus sendiri bikin itu juga pada prosedurnya, nggak mudah. iya. Karena kan sertifikatnya juga harus Dari BNSP legal kan, begitu-gitu iya kan. di BNSP Hmm. ya. Tuh. Oh, oke oke. Jadi S2 ini bukan hal krusial yang Yang harus S2 harus, iya. di masa sekarang yang semua orang S2 Nggak nggak harus, harus juga, iya. disesuaikan ya Prof ya. Iya. Oke oke. Nah, sebenarnya ini nyambung Prof, cuma mungkin bisa ditegaskan aja sama pertanyaan selanjutnya. Tadi udah dijelasin juga tentang sertifikasi. Gelar magister ini masih relevan apa enggak di era yang menekankan skill dan pengalaman kerja? Tadi sebenarnya udah Iya, dijelasin ya Prof, kurang iya, lebih mirip ya. yang tadi ya. Heeh. Ya, Cuma mungkin bisa di-specified. ya, sekali lagi apa namanya, kita sesuai kebutuhan ya. Jadi khususnya untuk yang mengejar karir di mana karir di perusahaannya itu mensyaratkan S2. Ya kan? Banyak terutama BUMN, Oke, pegawai negeri, BUMN. pegawai negeri ASN ya kan. Kemudian perusahaan swasta yang besar-besar Oh, pemerintahan tuh biasanya pasti S2 ngeliatnya ya. Oh, jasa oke. kan. Ya, jadi itu ke sana. Terus kemudian yang memang ya mungkin punya apa ya, bukan ambisi sih tapi memang merasa butuh gitu. Kayaknya saya kurang Iya. nih. Kan kadang-kadang ada MTI kita ini menerima juga lintas prodi loh. Ya, ada dari Oh. manajemen, ada Iya, dari iya, iya. teknik mesin, teknik kimia, teknik elektro, pindah ke MTI. Kalau saya tanya kenapa? Ya karena pada level manajerial yang dibutuhkan teknik industri kata dia. Selain manajemen ya ada Iya. dua emang, ada MM, ada manajemen. Yang saya nggak mau teknis lagi karena apa? Emang sifatnya sudah decision maker ya seorang manajer. Itu dibutuhkan pemahaman ilmu yang lebih cocok di MTI. Ketika dia masih bicara teknis di lapangan, misalnya ke pabrik nih, ke pabrik yang memang apa namanya, memang banyak hal sifatnya teknis, kayak misalnya GMF ya. GMF itu misalnya dia kepala cabangnya misalnya ya, kepala GMF ya, mungkin dia magister teknik mesin masih dibutuhkan di situ katakanlah. Tapi kalau yang sudah kepala pabriknya produksi, nah itu TI lebih cocok, magister teknik industri ya gitu, kira-kira gitu Oke, oke. backgroundnya. Nah, oke. Selanjutnya Prof nih, apa aja sih yang harus dipertimbangkan sebelum kita kuliah S2? Ya, mirip-mirip juga ya tadi, apakah butuh apa enggak ya kan, karena bagaimana juga kan S2 itu membutuhkan waktu ya kan, meskipun sekarang banyak fleksibel sih. S2 mercu itu kan cuman kalau nggak salah hybrid ya, jadi ada yang offline itu dari Sabtu plus online di hari kerja gitu, malam ya, itu online sebenarnya besar. Nah, jadi apakah Anda punya waktu ya kan? 2 tahun ya Prof minimal? Ya, sekarang Oke. 2 tahun ya, masih 2 tahun. Kemudian Pertama waktu. manfaat, kemudian kira-kira trade off-nya nih, kalau Anda ambil S2 kira-kira apa ya, apa yang Anda dapatkan nantinya dengan Anda dapat S2 gitu kan. Oke. Nah, kalau bisa promosi itu paling bagus. Rata-rata di kita sebagian besar selain memang dibutuhkan di lapangan, mereka bayangkan setelah S2 promosi. Iya, Ya, iya. saya tanya, ya Pak, saya alhamdulillah Pak, saya udah manajer gitu. Yang tadinya dia cuma supervisor atau apa, begitu S2 dia nggak tahu, setahun kemudian dia diangkat menjadi manajer gitu. Nah, oke. gitu. Jadi kalau mau dipersiapkan masuk apa, syarat masuk atau gimana? Kalau Belum kita ya? mau S2, Oh ya, apa ya, dari diri sendiri self prepare-nya? ya pertama harus Waktu punya tadi. siap waktu, uang, Iya, ya betul, kan? uang. Dan semangat, ya kan? Oke. Ya gitu. Ya, harus bisa mengombinasikan itu. Ya. Belum dukungan keluarga kalau sudah menikah. Ya. Apalagi pasti sambil kerja ya Prof ya. Makanya Kalau kalau udah S2 kerja tuh benar dipikirin deh. Meskipun MTI UMB fleksibel ya, hybrid tadi. hybrid. Jadi yang offline-nya cuma 1 hari. Oh, kalau di Sabtu aja. kampus lain biasanya Hampir banyak sama sih. offline? Oh, oke. Enggak, rata-rata sih Hybrid ya, Prof, hybrid ya? juga ya. Oke. Kalau dari beban kuliahnya Prof, gimana Ya, Prof? sekarang masih 44 ya.
kabarnya mau naik 44 SKS. SKS ya. Oh, oke. Kalau dari ini tingkat kesulitannya masa bisa diimbangi kah sambil ya bisa sih, banyak orang yang sudah membuktikan bisa, cuman maksudnya seberapa sih level skala kesulitannya gitu Prof, sambil kita kuliah atau mungkin yang berkeluarga sambil berkeluarga. Ya, memang sebetulnya bukan keluarga sih yang sering menjadi katakanlah putus ya di tengah jalan, itu malah karir. Jadi kadang-kadang dia tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang jauh, yang ya sebetulnya kita ada hybrid ya, tapi kan tetap ada offline-nya ya. Jadi nggak bisa, belum murni nih, belum full ya, bukan murni, belum full online ya. Jadi kadang-kadang kalau kemudian pindah tempat kerja yang jauh, yang nggak bisa ngejar offline ya, saya nggak tahu, kayaknya disitulah peluang untuk gagalnya gitu. Jadi secara umum selama bisa ada offline Sabtu, meskipun nggak tiap minggu misalkan, masih ada toleransi ya kan. Kehadirannya mungkin kan cuma 60% kalau soalnya offline, tidak harus 100%. Saya lupa ya apa 70% atau berapa. Ya itu bisa ditolerir, tidak harus 100% kan. Tapi kalau nol offline-nya, nah ini menjadi masalah ya. Nah, jadi memang nomor satu itu gitu, waktu itu harus dipikirkan benar-benar gitu. Kecuali jadi nanti kita sudah keluar yang murni atau 100% PJJ, perjalanan pembelajaran jarak jauh, sedang diproses. Oh, ini lagi diproses untuk PJJ. Memang ngarah ke sana. Oke. Jadi kayaknya sih kalau saya simpulkan lebih ke persiapan waktu aja ya, Prof, daripada maksudnya knowledge dan sebagainya. Bisa lah. Oh, itu bisa ya Prof ya. Oke. Berarti tadi ini berkaitan sama pertanyaan selanjutnya, tantangan yang biasa dihadapi mahasiswa S2 tuh kebanyakan waktu yang sering Prof hadapi ya Prof. Betul, ya, untuk teman-teman dan sebagainya. Iya, termasuk yang online aja kadang-kadang mereka suka nggak bisa hadir pada online ya kan, nggak 100% juga hadirnya gitu. Tapi relatif lebih tinggi yang online yang dibandingkan offline biasanya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Prof, tadi juga sebenarnya udah dibahas sedikit banyak, cuman mungkin bisa dispesify lagi keunggulan lulusan S2 Teknik Industri. Tadi udah Prof, ini banyak yang sarjananya apa tiba-tiba ngambilnya MTI gitu kan. Nah, atau mungkin Prof bisa dari pengalaman Prof, teman-temannya. Ya, saya mungkin mau juga lihat ya. Jadi saya punya data alumni UMB itu ada di mana aja gitu ya, pejabatannya ya. Jadi bisa dibilang alumni kita ini lumayan tinggi ininya nih, jabatannya. Ada yang sampai direktur utama gitu ya. Dirut. Iya, di suatu perusahaan yang memang dia rintis sendiri sih gitu ya. Ada direktur, ada yang kalau manajer banyak ya, manajer macam-macam, ada yang head manager, general manager atau manajer produksi gitu. Kemudian lead of supply chains ya, procurement manager, supervisor, assistant manager, itu sangat banyak. Tapi juga ada yang jadi peneliti dan guru, meskipun nggak banyak ya. Kemudian juga ada yang menjadi di facility engineering ya, gitu ya. Itu kira-kira di umur berapa Prof yang dirut, mereka kalau yang direktur utama itu memang nggak banyak ya, yang saya kenal mungkin cuma satu ya itu, dan juga dokter juga tuh, sudah ambil dokter bahkan dia. Itu umurnya mungkin 40-an lah kira-kira, usia 40. Masih muda lah ya Prof ya. Cuma muda 40 sekian lah, masih muda. Sisa-sisanya Prof kira-kira umur berapa Prof? Ya, jadi kalau yang lain rata-rata yang bekerja di yang ambil MT itu rata 30-an. 30 sampai ada datanya usianya. Nah, ini. Sebentar. Ya rata-rata 30 sampai 40 lah. Ya, di atas itu ada tapi cuma 1-2 ya. Di atas 40, ya 45 itu nggak banyak ya. Di bawah 30 juga ada. Tadi itu yang langsung kuliah, nggak kerja dulu. Nah, itu mereka masih di bawah 30. Ya 30 cukup jauh ya, gapnya ada 8 tahunan dari lulus kan kira-kira 22 tahun ya Prof. 24 lah ya, 23. Ya di bawah 30 ada tapi nggak banyak. Iya. Rata-rata di bawah masih 30-an. Nah Prof, ini kayaknya kita udah mau ke penghujung pertanyaan. Nggak kerasa ya. Iya. Ini Prof mungkin punya pesan buat yang lagi mempertimbangkan buat kuliah S2. Pertama jelas kita harus tahu ya,
kalau pilih kampus itu harus yang bermutu. Ya, itu dulu ya. Oke, kampus Jangan salah bermutu. pilih kampus lah. Jadi kalau untuk teknik industri ya tentunya rekomendasi utama ya Magister Teknik Industri. Karena saya tahu persis ya, proses belajar di dalamnya, saya juga ngajar di situ. Jadi kita jamin Anda lulus dari MTI itu benar-benar akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan insya Allah menambah daya saing Anda sebagai lulusan MTI. Kemudian apalagi tadi persiapan ya. Ya, pesan-pesan untuk yang Oh, teman-teman yang mau kuliah ya. S2. Ya, tentunya untuk yang sudah bekerja, ya benar-benar harus fokus waktunya dialokasikan lah. Ya, termasuk misalkan pas ujian nih, seringkali ujian itu kan meskipun kita berbasis OBE ya, jadi OBE itu kan tidak ujian akhir saja yang jadi nilai, tapi ada tugas-tugas kan. Nah, makanya waktu itu penting karena harus bisa ngejar TB1, TB2 dan terakhir pas ujian. Nilai itu 3 itulah paling besar. Ya, nah kalau ini udah bisa diatur dengan baik, dia alokasi waktu dengan baik, insya Allah akan lulus dengan baik. Nah mungkin ditambah satu kemampuan menulis ya, karena di MTI itu memang diminta untuk bikin artikel jurnal. Oke. Ya, nah ya gitu. Jadi buat teman-teman nih pesan dari Prof Heri adalah yang pertama pilih kampus bermutu. Ya. Kedua waktunya sangat dipersiapkan karena tadi berdasarkan berdasarkan pengalaman Prof banyak banget yang terkendala di waktu, ya kan Prof. Waktu bekerja, ya. Kampus bermutu, waktu sama tadi terakhir apa Prof? Saya lupa. Apa? Tadi. Apa ya? Oke. Penilaian ya. Jadi kan menulis ya. Kemampuan menulis, sorry. Dan kemampuan bikin menulis. Artikel, ya. Oke. Kampus bermutu, waktu dan kemampuan menulis teman-teman yang harus dipersiapkan karena nanti akan banyak bikin jurnal, terbitin jurnal, artikel, paper dan sebagainya. Oke, Prof. Ini pertanyaan terakhir kayaknya agak iseng pertanyaannya, Prof ya. Jika bisa mengulang masa muda nih, Prof. Apa keputusan berbeda yang mungkin akan Prof ambil terkait pendidikan lanjut? Oke, kalau saya malah menyesali kenapa nggak dokternya dari dulu. Saya terlambat doktor ya. Saya satu kan lulus 93. 93 lulus, kemudian S2 masih oke lah tahun 2000 udah kerja kan. Nah S3 saya terlalu lama 2016, jadi 16 tahun setelah lulus S2, sehingga ya masih untung masih bisa ngejar profesor ya. Tapi kalau kalau dosen, saran saya kalau ada teman-teman yang berniat dari dosen itu S1, S2, S3 itu secepatnya. Kalau bisa di bawah 30 tahun. Udah S3 gitu ya. Kalau memang mau jadi dosen. Iya. Ya karena kan bekerjanya mengajar ya Prof ya. Jadi setelah 30 diharapkan udah bisa baru fokus kepada penelitian, ya pengajaran, pengabdian untuk menambah nilai KUM. Kan kalau profesor itu kan bukan sekolah. Profesor itu udah mengumpulkan KUM. KUM itu kayak kredit lah. Kredit semester gitu ya. Nah, itu minimal sampai 850 KUM-nya. Gitu. Baru bisa lulus profesor. Bisa jadi profesor. Tapi bertahap. Jadi yang pertama asisten ahli, dan naik ke lektor kepala, baru ke guru besar. Ada 4 level. Oke, tapi ada batas waktu memangnya Prof kalau mau jadi profesor itu? Iya, tadinya yang setahu saya pengajuan itu adalah 1 tahun sebelum usia 65. Jadi pengajuan profesor itu 64. Nah, kalau itu maksimal? Maksimum. Itu. Oke. Kalau dokter nggak ada? Nggak ada. Dokter kalau kapan aja ya? Kuliah nggak ada ya. Cuman kan untuk ngejar bisa profesor kan harus dokter dulu nih. Misalkan baru ngambil dokter tahun umur 60. Dokternya 4 tahun 64. Nggak bisa tuh biasa ngejar profesor. Habis pensiun. Oke. Makanya banyak juga dosen-dosen ya termasuk di Mercubuana yang akhirnya pensiun karena dia masih muda dokter tapi ya dia belum bisa profesor. Makanya 65 tahun pensiun. Gitu. Ini saran yang bagus banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau berkarir di akademik ya Prof ya. Jadi cepat-cepat aja ya Prof ya untuk gelar doktornya, terus selanjutnya bisa diambil profnya guru besar. Oke. Jadi itu dia teman-teman podcast kita hari ini bersama Prof Heri Agung Prabowo. Jadi kita banyak banget dapat insight di sini, terutama buat saya Prof mahasiswa S1 yang mungkin nanti akan melanjutkan atau mungkin nanti saya dapat startup yang nggak butuh yang nggak butuh S2 tapi butuh sertifikasi aja ya Prof ya. Oke,
teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Dari Prof mungkin ada closing statement? Ya, pertama terima kasih ya Sila Iya, atas terima kasih juga undangannya di Prof podcast sudah menyempatkan hadir. hari ini. Ini bisa dibilang podcast pertama saya nih. Oh iya Prof. Iya. Oke. Alhamdulillah, jadi sejak profesor ya. Oh oke. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan ya, dan teman-teman semua bersemangat ya. Pertama selesaikan dulu S1-nya dengan baik, Oke. tepat waktu. Siap. Ya. Kemudian yang memang nantinya pengen S2, kalau bukan dosen kerja dulu ya, Oke. setahun 2 tahun lah, biasanya udah punya pengalaman kerja. Saya itu pilih Mercu Buana sebagai pilihan Pilih MTI. utama ya, MTI. Oke. Ya. Insyaallah ketemu saya nanti. Oke. Oke. Udah makasih. ada sneak Sila. peek dosen yang akan mengajar S2 kita nanti. Ya. Oke teman-teman, jangan lewatin episode-episode Ngobrol Engineering selanjutnya dengan topik-topik engineering yang gak kalah menarik juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Mercu TV dan follow akun Instagram BEM FTUMB juga. Saya Sila Fikrianisa, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.